Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang McNemar Test atau uji McNemar, yang mana di sini kita melakukan uji statistik untuk data ordinal berpasangan. Seperti biasa ada quote di sini, stay away from those people who try to disparage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you a feeling that you can become great too. Ini adalah quote dari Mark Twain yang artinya jauhi orang-orang yang mencoba meremehkan ambisi kita dan orang-orang yang seperti itu adalah biasanya orang-orang yang berpikir kecil atau berpikiran dangkal atau berpikiran uh, small minds. Dan orang-orang yang berpikiran besar atau dengan pikiran besar, great minds, akan memberikan sugesti bahwa kita juga bisa menjadi hebat. Oke, kita masuk ke materi. Jadi di sini pengujian hipotesis komparatif atau perbandingan eh, dua sampel yang berpasangan. Kalau misalkan di statistika parametrik itu biasanya kita gunakan uji T untuk sampel berpasangan atau paired sampel t-test. Nah, di sini McNemar menjadi alternatif uji T sampel berpasangan jika terdapat hal-hal atau asumsi-asumsi yang tidak dipenuhi pada statistika parametrik tersebut. Jadi di sini tujuannya adalah menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Kemudian menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Dan model komparasinya sendiri adalah komparasi antar dua sampel, kemudian komparasi antara lebih dari dua sampel atau komparasi K-sampel. Kemudian terdapat dua jenis komparasi sampel berkorelasi dan komparasi sampel tidak berkorelasi atau independent sampel ya. Nah, sampel yang berkorelasi, maaf ini salah ketik, biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen, misal membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih, kemudian membandingkan nilai pretest dan posttest, serta membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau pegawai yang diberi latihan dan yang tidak diberi latihan. Nah, sampel independen sendiri adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Misalkan, akan membandingkan kemampuan lulusan SMA dan SMK, kemudian bandingkan juga pengaruh metode terapi satu dengan metode 2. Kemudian komparatif dua sampel itu hipotesisnya dua pihak, rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi H0 tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. HA terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan yang tidak. Sedangkan untuk uji satu pihak, hipotesisnya H0 prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar dari yang masuk pagi hari. HA, prestasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari. Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi dugaan pada penelitian kita, kita taruhnya di HA, ya makanya bunyinya jadi seperti itu, Ananda. Kemudian komparatif non-parametrik, beberapa statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi. Dan teknik statistik yang digunakan adalah McNemar test untuk menguji hipotesis komparatif data nominal dan sign test untuk data ordinal. Lebih lanjut kita lihat di sini, McNemar test ini biasanya perbandingan dua sampel berhubungan tadi, sebelum sesudah atau before after, datanya nominal. Hipotesis penelitian merupakan perbandingan antara nilai sebelum dan sesudah adanya suatu perlakuan atau treatment tadi ya, bisa pretest post-test pada saat pelatihan atau workshop, sebelum dan sesudah penyampaian materi workshop, atau sebelum dan sesudah melakukan tugas yang ada di dalam workshop itu. Nah, di sini sebagai panduan untuk menguji signifikansi setiap perubahan, maka data perlu disusun ke dalam tabel segi empat atau tabel kontingensi ABCD. Sebelum sesudah di sini ada plus min ya. Dari tabel di atas, maka A plus D adalah jumlah total sampel yang berubah, B dan C adalah sampel yang tidak berubah. Tes McNemar berdistribusi
chi-square atau chi-square atau chi-kuadrat. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah rumus chi-square. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh iklan terhadap pembelian alat bantu jalan. Sampel diambil secara random sebanyak 200 pasien. Sebelum iklan diluncurkan, terdapat 50 pasien yang membeli alat tersebut dan 150-nya tidak. Setelah iklan ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 yang membeli dan 75 tidak. Jadi ada penambahan setelah iklan ya. Dari 125 yang membeli tersebut terdiri atas pembeli tetap 40 orang sehingga yang berubah menjadi membeli 85. Dari 75 yang tidak membeli yang tetap 65 dan yang berubah adalah 10 orang. Jadi McNemer test ini sebelum dan sesudah iklan bisa dilihat di tabel membeli 50, 125 ini terdiri atas 40 tetap, 85 berubah, kemudian yang tidak membeli ini 65 tetap, 10 berubah, totalnya 200, 105 plus 95 ya. Silakan diperhatikan duluan Anda sebelum kita beralih ke slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga bisa kita berikan judul dari penelitian ini adalah pengaruh iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Hipotesis, ada pengaruh yang signifikan atau bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Dengan hipotesis H0, tidak ada pengaruh yang bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan, dan HA, ada pengaruh yang bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Sehingga di sini McNemer testnya adalah membeli dan tidak membeli di tabel kontingensinya menjadi seperti di layar dengan rumus chi-square A min D min 1 dikuadratkan plus A per A plus D dengan A min D itu mutlak, jadi kalau dia negatif pun akan tetap positif, Ananda, maka diperolehlah chi-square-nya 57,6. Nah, harga C kuadrat hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan C kuadrat tabel bila derajat bebasnya 1 dengan taraf kesalahan taraf nyatanya alfa 5%, maka C kuadrat tabelnya adalah 3,84. Karena C kuadrat hitung atau C square hitungnya sangat besar, otomatis dia lebih dari C kuadrat tabel. Ini kan 57,6, itu lebih dari 3,84, maka H0 ditolak sesuai dengan kriteria uji yang ada ini, bahwa jika C kuadrat hitungnya kurang dari C kuadrat tabel maka H0 diterima, C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel maka H0 ditolak. Karena C kuadrat hitungnya 57,6 itu jauh lebih besar daripada C kuadrat tabel 3,84, maka H0 kita tolak. Sehingga kesimpulan, terdapat perbedaan yang bermakna atau perbedaan yang signifikan pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Nah, ini bisa Ananda kerjakan untuk pemantapan. Ini soalnya wajib Ananda kerjakan di catatannya selain meringkas materi video ini ya. Yang pertama, dari sejumlah 70 ibu hamil diketahui 35 menderita anemia, diberi tablet tambah darah selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan HB menunjukkan bahwa pada kelompok yang menderita anemia sebanyak 25 orang menjadi normal. Pada kelompok non-anemia sebanyak 5 orang ditemukan menderita anemia. Dapatkah dinyatakan tablet tambah darah atau TTD ini menurunkan kejadian anemia? Nah, dan kasus kedua adalah dari 100 pria dewasa, 40% dinyatakan hipertensi dan mengikuti program senam selama 30 menit per hari selama 4 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi menjadi 25 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 orang berasal dari pria sehat di awal program senam. Dapatkah dinyatakan bahwa senam selama 30 menit per hari menyehatkan? Ini silakan Anda kerjakan menggunakan uji McNemer pada catatan masing-masing dan dikumpul nanti di hari Jumat berbarengan dengan keseluruhan catatan dari awal dari pertemuan 6 sampai pertemuan 10 eh, sampai materi video terakhir ini diringkas dan dikerjakan soal-soal latihannya. Ananda PDF-kan dan dikumpul dalam G Drive, kirim ke ibu nanti di hari Jumat ya. Dan untuk ujian UTS-nya itu Ananda kerjakan di kertas selembar dan dikumpul di laci paling atas meja ibu. Mungkin itu dari ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.